Unsur ekstrinsik yang kelima adalah unsur politik. Dalam teks cerita sejarah, biasanya terdapat konflik tentang perebutan kekuasaan atau daerah kekuasaan. Teks cerita sejarah juga dapat berisi kisah perjuangan rakyat melawan penjajah atau rakyat melawan pemerintah yang berkuasa. Yang keenam, unsur ekonomi. Teks cerita sejarah biasanya menceritakan kehidupan ekonomi pada zaman itu. Misalnya berdagang, kemudian mencari ikan di laut, atau bertani. Unsur ekstrinsik yang ketujuh yang terakhir adalah unsur sosial. Karena teks cerita sejarah biasanya menceritakan kehidupan dalam istana atau negeri, unsur sosial sangat kental di dalam TCS itu. Dalam TCS biasanya terdapat jenjang status sosial, misalnya antara raja dan rakyat atau antara penguasa dan rakyat. Nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Yang pertama, nilai moral. Nilai moral berkaitan dengan akhlak, budi pekerti, dan tindakan susila manusia. Nilai moral dapat diketahui dengan membaca cerita atau novel sejarah, dapat ditemukan pada narasi ataupun dialog yang terkandung dalam cerita atau novel sejarah. Nah, contohnya begini. Dari teks cerita sejarah berjudul Dr. Cipto Mangunkusumo, Pejuang Kemanusiaan, karya Putut Dewantara. Kutipannya begini, Nak. Ketika kesulitan pemerintah itu disiarkan di surat-surat kabar, Dr. Cipto merasa prihatin sekali. Ia sedih karena dokter-dokter pemerintah ternyata terlalu memikirkan diri sendiri. Ia segera mengetik kawat atau telegram kepada Kepala Departemen Kesehatan, menyatakan kesediaannya untuk ditugaskan di daerah maut itu demi panggilan kemanusiaan. Nah, anak-anak kelas 12 tahu ya siapa itu Dr. Cipto Mangunkusumo? Salah satu dari tiga serangkai kalau di teks cerita sejarah itu sangat peduli pada kemanusiaan. Kemudian yang kedua, nilai religius. Nilai religius ini berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya. Nilai agama dapat dilihat dari dialog, isi, atau narasi cerita tersebut. Biasanya tergambar dalam perbuatan tokoh, perbuatan sedang melaksanakan ibadah begitu. Contohnya adalah teks cerita sejarah karya Rokayat Asura. Kutipannya begini, "Aku sudah titip karo konco Bu, insya Allah," jawab Panglima Sudirman. Alfiah, istrinya, tak banyak bicara. Ia hafal benar watak sang suami, untuk satu kebenaran pantang dihalangi. Diam-diam ia juga ikut menggumamkan lagu Tombok Ati yang tadi berkali-kali dinyanyikan sang suami. Tombok Ati iku 5 perkarane, kaping pisan maca Quran lan maknane. Kaping pindho salat wengi lakonono, kaping 3 wong kang saleh kumpulono, kaping 4 kudu weteng ingkang luwe, kaping 5 zikir wengi ingkang suwe. Salah sawijine sapa bisa nglakoni, mugi-mugi Gusti Allah njembatani. Nah, itu tergambar bahwa Panglima Besar Sudirman dan istrinya Alfiah sosok yang religius, yang menggantungkan harapannya pada Tuhan Yang Maha Pencipta. Kemudian yang ketiga, nilai budaya. Nilai budaya ini berhubungan dengan konsep masalah dasar yang sangat penting dan bernilai dalam kehidupan manusia. Misalnya adat istiadat, kesenian, kepercayaan, dan upacara adat. Nilai budaya biasanya tergambar pada peristiwa atau narasi. Kutipannya sebagai berikut. Menurut perhitungan Jawa, bayi yang lahir 24 Januari 1916 atau 18 Maulud 1846 tahun J itu jatuh pada Windu Kuntara, Wuku Galungan, yang dewanya adalah Dewa Kamajaya. Artinya, sang jabang bayi itu dinaungi oleh Dewa Kamajaya.
Siapa saja yang wukunya galungan akan memiliki keteguhan hati, tidak gampang goyah, kukuh pendiriannya. Selain itu, senang menghibur orang susah, senang berbuat baik, dan selalu berusaha untuk menghindari perbuatan jahat. Itu kutipan teks cerita sejarah tentang Panglima Besar Sudirman. Yang keempat, nilai kepahlawanan. Nilai kepahlawanan adalah nilai-nilai yang berhubungan dengan perjuangan dalam memperjuangkan sesuatu. Dalam cerita sejarah ini, kebanyakan cerita yang diambil adalah sejarah kepahlawanan bangsa. Contoh kutipan TCS-nya berjudul Patimura Pejuang yang Berakhir di Tiang Gantungan, karya Arsyad Siddiq. Kutipannya sebagai berikut. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang terhormat, menurut hemat saya, kita tidak boleh menerima begitu saja tindakan Belanda. Kita sudah cukup sabar menerima kekejamannya. Ketahuilah bahwa kita sudah sampai pada batas kesabaran. Semut sekalipun apabila diinjak, ia akan menggigit, apalagi rakyat Maluku. Ucap pemuda Thomas Matulesi berapi-api. Hore, bangkitlah rakyat Maluku, teriak orang-orang. Suasana menjadi panas. Semangat juang rakyat telah tumbuh di halaman gereja itu. Orang-orang berdiri tegak sambil mengacungkan tangannya. Marilah kita bersatu melawan kekuasaan kompeni Belanda, ucap pemuda Thomas Matulesi. Thomas Matulesi itu ya Patimura itu. Kemudian orang-orang menyambut lagi. Bangkitlah rakyat Maluku, bangkitlah. Suasana semakin panas. Akan tetapi, Bapak Pendeta berhasil menenangkan keadaan. Dengan suara yang lemah lembut, Bapak Pendeta mempersilakan orang banyak supaya duduk di atas tanah berumput. Orang banyak pun mematuhinya. Pemuda Thomas Matulesi berada di tengah-tengah. Ia menjadi pusat perhatian orang banyak. Nah, itu yang diceritakan adalah tentang kepahlawanan Patimura atau Thomas Matulesi. Yang terakhir, nilai sosial. Nilai sosial ini berkaitan dengan tata pergaulan individu di dalam masyarakat. Nilai sosial dalam novel sejarah dapat diketahui dengan membaca isi atau percakapan dalam novel. Ini ada contoh kutipan dari teks cerita sejarah Dr. Cipto Mangunkusumo. Selamatkan kedua-duanya. Kalau tidak mungkin, sekurang-kurangnya bayi itu. Ya Tuhan, sertailah diriku. Kata Dr. Cipto, kemudian bangkit meraih tas berisi alat-alat kedokteran. Setengah terburu-buru, ia keluar rumah. Namun, begitu melintasi pintu, ia berhenti. Baru teringat olehnya bahwa dia hanya mengenakan kain sarung dan kaos oblong. Maka, diserahkanlah tas berisi alat-alat kedokterannya itu kepada mantri juru rawat. Lalu ia berbalik masuk kembali ke rumah untuk berganti pakaian. Kemudian mantri kesehatan itu memuji kebesaran nama Tuhan. Ya Tuhan Maha Kasih, begitu mulia makhluk Tuhan yang satu ini. Sampai-sampai ia melupakan kepentingan dirinya sendiri demi panggilanmu untuk kemanusiaan. Nah, dalam kutipan tadi itu digambarkan bahwa betapa Dr. Cipto itu menomorsatukan kemanusiaan sampai abai terhadap dirinya sendiri.